Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Hairunisa, kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perjuangan Insinyur Soekarno untuk kemerdekaan Indonesia. Sejatinya, kemerdekaan Indonesia dipicu oleh peristiwa menyerahnya Belanda terhadap Jepang pada tahun 1942. Saat itu, Jepang membebaskan tokoh pemberontak dan pahlawan seperti Hatta dan Bung Karno untuk meraih simpati Indonesia. Sebelumnya, Soekarno memang sudah sering ditangkap dan diasingkan karena dianggap sebagai pemberontak. Dia pernah diasingkan di kota Flores dan Bengkulu. Penyerahan Belanda membuat Soekarno melihat peluang kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno dibawa ke Batavia, dia bertemu dengan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Saat berdiskusi, Soekarno menyarankan agar Indonesia mengikuti keinginan Jepang untuk sementara supaya Indonesia bisa merdeka tanpa pertumpahan darah. Namun, Syahrir menolak usulan tersebut. Soekarno akhirnya berdiskusi dengan Maijen Harada agar Indonesia dilepaskan dari status koloni Jepang dan diakui kemerdekaannya. Sebagai balasannya, Indonesia akan mendukung Jepang dalam perang Pasifik. Akhirnya, Jepang menyetujui keputusan tersebut dan mengangkat empati serangkai, yakni Soekarno-Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Untuk memperjuangkan Indonesia, Soekarno akhirnya menjadi orang kepercayaan Jepang. Dia menjabat sebagai pemimpin pusat tenaga rakyat guna mendukung propaganda Jepang. Semua kerjasama ini dilakukan untuk meraih kebebasan Indonesia. Sayangnya, langkah kerjasama dengan Jepang kerap menimbulkan banyak korban jiwa. Banyak penduduk Indonesia yang mati kelaparan karena hasil pangan yang diambil sewenang-wenang oleh Jepang. Tak hanya itu, korban jiwa semakin bertambah sejak adanya Romusa. Soekarno sangat menyesal melihat banyaknya korban yang berjatuhan, terutama di Pulau Jawa. Namun, kerjasama dengan Jepang menjadi satu-satunya cara untuk mencapai kemerdekaan Indonesia tanpa berperang. Pada tahun 1945, Jepang mengalami kekalahan beruntun di Perang Pasifik di mana bom atom menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan itu membuat tentara Jepang pulang ke negaranya, sehingga Indonesia kosong tanpa pemimpin. Kekalahan Jepang membuat perwakilan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bahkan mereka juga menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 untuk mendesak proklamasi Indonesia. Akhirnya, Soekarno pun memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Soekarno membacakan teks proklamasi dengan keadaan demam karena terserang malaria. Sejak peristiwa bersejarah itu, Indonesia resmi merdeka dan Soekarno resmi menjadi presiden pertama NKRI. Hikmah yang dapat kita ambil dari perjuangan Insinyur Soekarno untuk negara Indonesia adalah mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju, serta menjadi inspirasi bagi rakyat dalam melawan penjajahan dan bersikap rela berkorban.